Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Lutfia, kelas K, NPM 2019 140 185. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi antar budaya, khususnya untuk suku Betawi. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hamid Maulana menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Misalnya, dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Di sini saya akan membahas tentang budaya atau suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduk umumnya bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau Jakarta dari sejak abad ke-17. Sejarah asal-usul suku Betawi, ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang sejarah suku Betawi. Yang pertama, mengatakan bahwa suku Betawi berasal dari hasil kawin antar etnis dan bangsa di masa lalu yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Sehingga etnis Betawi disebut sebagai pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, dan Tionghoa. Kemudian pendapat kedua menurut sejarawan Sagiman, etnis Betawi telah mendiami Jakarta sekitar zaman Batu Baru atau pada zaman Neolitikum. Ia berpendapat bahwa penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa, sebagaimana orang Sunda, Jawa, dan Madura. Kemudian ada pendapat ketiga, Lance Kessler, yang pernah melakukan penelitian tentang penduduk Jakarta, yang mengatakan bahwa secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran, aneka suku, dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kemudian kepercayaan. Sebagian besar orang Betawi menganut agama Islam, tetapi hanya sedikit yang menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Di antara suku Betawi yang beragama Kristen, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara penduduk lokal dengan penduduk bangsa Portugis. Hal ini diwajari karena pada awal abad ke-16, Raja Pajajaran mengadakan perjanjian dengan Portugis yang membolehkan Portugis membangun benteng dan gudang di daerah pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga terbentuk komunitas Portugis di Sunda Kelapa. Kemudian ada bahasa Melayu Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia adalah sebuah bahasa yang merupakan anak bahasa dari bahasa Melayu. Mereka yang menggunakan bahasa ini dinamakan orang Betawi. Bahasa ini hadir seusia dengan nama daerah tempat bahasa ini dikembangkan, yaitu Jakarta. Bahasa Melayu Betawi adalah bahasa Kreol yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar, ditambah dengan unsur-unsur bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa dari Tiongkok Selatan, bahasa Arab, serta bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Bahasa ini pada awalnya dipakai oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah pada masa awal perkembangan Jakarta. Kemudian adat istiadat. Di Betawi juga banyak adat istiadat yang telah ada sejak dahulu. Di antaranya, pertama, nyorok. Nyorok dalam tradisi Betawi, makanan yang dibawakan oleh orang yang lebih muda ke rumah saudaranya yang lebih tua atau dituakan. Nyorok lazimnya dilakukan sepekan sebelum puasa.
Mereka yang datang biasanya membawa bingkisan berupa 9 bahan pokok, seperti telur, gula, kopi, beras, atau makanan siap saji. Yang kedua ada ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan ikon Jakarta yang tentunya memiliki sejarah panjang. Diketahui ondel-ondel sudah ada sejak abad ke-16. Sejak itu, ondel-ondel mulai dikenal sebagai boneka raksasa yang diarak warga dari kampung ke kampung untuk mengusir roh jahat dan harus menjalani proses ritual, yaitu menyambangi makam keramat. Kemudian ada tanjidor. Dahulu tanjidor sering dimainkan untuk mengiringi atau mengarak pengantin. Diketahui alat musik khas Betawi ini sudah ada sejak tahun 1600-an. Tanjidor juga merupakan peninggalan kuno Portugis dan Belanda yang mesti dilestarikan. Kemudian yang keempat ada silat beksi. Silat beksi Betawi merupakan salah satu jenis pancak silat khas Indonesia yang masih banyak ditekuni hingga saat ini. Jurus ini diperkenalkan oleh seseorang yang berasal dari Tionghoa. Kemudian yang kelima ada lenong. Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi. Jumlah pemain teater ini tidak lebih dari 10 orang. Dan tentunya wajib menggunakan dialog bahasa Betawi. Pada saat pertunjukan, pemain lenong ini sesekali melontarkan adu pantun, sehingga menimbulkan keunikan pada jalan ceritanya. Biasanya lenong diiringi menggunakan gambang kromong sebagai iringan musiknya. Yang keenam ada palang pintu. Tradisi ini merupakan sebuah kesenian Betawi yang merupakan paduan antara silat dan pantun. Palang pintu juga menjadi salah satu rangkaian dalam pernikahan orang-orang Betawi. Pada tradisi ini, setiap pengantin pria akan mendapat tantangan dari pengantin wanita untuk menguji kepiawaian bela diri serta kepandaian dalam mengaji. Kemudian yang ketujuh ada tari lenggang nyai. Tarian ini diciptakan oleh Wiwik Widyastuti, koreografer Yogyakarta pada 1998. Tarian ini menjadi populer dan sering ditampilkan pada acara seni dan pariwisata dalam negeri hingga mancanegara. Kemudian ada baju adat. Pakaian adat pria Betawi biasanya menggunakan pakaian sadariah, celana batik gombrong, selendang, peci, dan ikat pinggang. Kemudian pada pakaian adat wanita Betawi biasanya menggunakan baju kurung, kebaya encim, kain sarung, kerudung, atau selendang. Pada pakaian adat resmi Betawi biasanya menggunakan baju ujung serong. Betawi memiliki 4 jenis rumah adat. Yang pertama rumah panggung, yang kedua rumah kebaya, yang ketiga rumah joglo, yang keempat rumah gudang. Sejarah rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi sendiri merupakan akulturasi budaya dari masyarakat yang pernah mendiami wilayah Jakarta. Pengaruh tersebut berasal dari budaya lokal dan internasional. Pengaruh budaya lokal sendiri meliputi dari budaya Jawa dan Sunda. Pengaruh ini terlihat dari bentuk rumah khas Betawi yang mirip rumah joglo dari Jawa dan rumah panggung dari Sunda. Selain itu, pengaruh internasional seperti Cina, Eropa, dan Arab yang terlihat dari ornamen-ornamen pembentuk rumah seperti ornamen pada pintu dan jendela. Kemudian ada makanan dan minuman khas Betawi yang dapat kita temui di Setu Babakan atau Kota Tua. Pertama ada kerak telur, kemudian ketoprak, soto Betawi, soto tangkar, nasi uduk Betawi, laksa Betawi, es selendang mayang, es goyang, bir pletok, kue rangi, dodol Betawi, kue cucur, kue dongkal, dan sayur besan. Kemudian hubungan suku Betawi dengan masyarakat. Salah satu kebudayaan di Betawi adalah
pada saat orang Betawi mengadakan acara pernikahan, pada saat mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai wanitanya, pasti ada sepasang roti buaya. Ternyata dalam kebudayaan Betawi, sepasang roti buaya melambangkan harapan atau simbol agar sepasang mempelai itu saling setia dan selalu bersama kemanapun mereka pergi. Karena buaya itu binatang yang sangat setia kepada pasangannya, dan pada masa kawinnya, buaya selalu pergi bersama pasangannya. Jadi, pada intinya, hubungan masyarakat penduduk dan kebudayaan adalah kebudayaan itu datang dari masyarakat yang sudah mentradisikan sesuatu hal sebagai hal yang penting, sehingga terbawa sampai sekarang. Kemudian ada harapan tentang kebudayaan dan masa depan. Harapan saya untuk kebudayaan di masa yang akan datang, semoga kebudayaan di tiap suku tidak hilang begitu saja dan masih ada yang mau untuk memelihara serta menjaganya. Jadi dengan adanya komunikasi antar budaya, harapan saya ke depannya masyarakat mau menjaga dan melestarikan budaya suku mereka masing-masing sebagai identitas diri mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.